Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotaan saya sendiri Irza Rahmianti Aulia, ada Albert Simanurat dan Zahra Rahma. Baik, di sini kami menjelaskan tentang skizofrenia yang akan dijelaskan oleh Zahra Rahma. Baik, saya Zahra Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang skizofrenia. Skizofrenia itu adalah gangguan psikologi berat. Yaitu kenapa dibilang berat? Karena memiliki proses berpikir yang tidak terorganisir. Ciri-ciri dari skizofrenia itu adalah melihat hal yang tidak nyata, menunjukkan emosi yang tidak sepantasnya, mendengar suara di dalam kepala, mengatakan hal yang tidak masuk akal, dan menggerakkan tubuh dengan ganjil. Orang-orang skizofrenia umumnya didiagnosis di awal usia dewasa, sekitar usia 18 tahun bagi pria dan 25 tahun bagi wanita. Penderita skizofrenia memiliki risiko bunuh diri 8 kali lebih besar dibandingkan populasinya secara umum. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simptom klinis. Simptom yang pertama itu adalah simptom positif. Simptom positif itu merefleksikan perilaku melebihi perilaku normal. Yang pertama itu halusinasi. Halusinasi persepsi sensorik yang salah di mana tidak terdapat stimulus sensorik yang berkaitan dengannya. Halusinasi dapat berwujud penginderaan kelima indera yang keliru. Tetapi yang paling sering adalah halusinasi dengar, auditori, dan halusinasi penglihatan visual. Halusinasi visual berarti melihat sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Sebagai contohnya, pada usia 21 tahun, ketika sedang bekerja di Vietnam sebagai seorang tentara medis yang mengurusi jasad di Angkatan Laut, Moe Armstrong mengalami serangan psikotik. Tentara Viet Cong yang telah mati mendatangi dan berbicara padanya, meminta bantuan kepadanya dan sama sekali tidak menyadari bahwa tentara-tentara tersebut telah mati. Armstrong yang kini menjadi pengusaha sukses dan pembicara publik yang paling banyak dicari serta menyandang 2 gelar master, mengandalkan berbagai macam pengobatan untuk menekan pengalaman mengerikan tersebut. Selanjutnya adalah delusi. Delusi adalah keyakinan yang berlawanan dengan kenyataan atau kepercayaan keliru, bersifat magis dan bukan merupakan bagian dari budaya. Orang-orang yang mengalami delusi bisa berpikir bahwa ia adalah Yesus Kristus atau Muhammad. Sebagai contohnya, ada seorang mahasiswa penderita gangguan skizofrenia bernama Bill Garrett, yakni ia yakin bahwa luka melepuh di tangannya adalah indikasi gangren, yaitu luka yang sudah membusuk dan melebar. Kepercayaan ini begitu kuat hingga ia berusaha memotong tangannya dengan pisau sebelum akhirnya ia dihentikan oleh keluarganya. Selanjutnya adalah gangguan berpikir. Oke, perkenalkan nama saya Albert Simanurat. Saya akan menjelaskan simptom negatif. Seperti kita tahu, simptom negatif adalah adanya penarikan diri secara sosial, penurunan perilaku, penurunan fungsi normal. Dan kita harus tahu dulu apa saja menjadi faktor-faktor dalam mengukur simptom negatif ini. Yaitu yang pertama itu avolition, kondisi kurangnya energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya itu tidak minat untuk menjaga kebersihan diri. Yang kedua, alogia, gangguan pikiran negatif. Contohnya banyak berbicara tapi sedikit informasi yang terkandung atau sebaliknya terkadang cenderung membingungkan. Yang ketiga, anhedonia, ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan, kurang minat dalam membentuk suatu hubungan dekat. Yang keempat itu afek datar atau bisa disebut dengan flag affect. Penderita menunjukkan sedikit emosi atau tidak sama sekali, cenderung kurang mampu mengartikan emosi seseorang, bisa disebut dengan tidak peka lah. Yang kelima itu asosialitas, gangguan bersosialisasi, tidak bisa memiliki teman dan keterampilan sosial yang rendah. Itu sih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kategori skizofrenia dalam DSM-4-TR. 1. Disorganisasi, yaitu bentuk hemiplegic skizofrenia yang dikemukakan oleh Kraepelin, yaitu cara berbicara mereka sangat sulit dipahami oleh pendengar, yaitu seperti berbicara secara tidak runtun,
mengabungkan kata baru disertai perubahan emosi yang dapat meledak dan bisa menjadi tangis atau tawa yang tidak dapat dipahami. 2. Katatonik, yaitu ciri utama pada gangguan pada psikomotor yang dapat meliputi ketidakbergerakan motorik immobility, aktivitas motorik yang berlebihan, magnetisme yang ekstrem, yang sama sekali tidak mau berbicara atau berkomunikasi, gerak-gerakan yang tidak terkendali, atau mengulangi ucapan orang lain, seperti mengikuti tingkah laku orang lain. Motorik immobility dapat dimunculkan berupa catalepsy, waxy flexibility, tubuh menjadi sangat fleksibel untuk digerakkan atau diposisikan dengan berbagai cara, seperti bicara seperti tidak bergerak, bergerakkah secara berlebihan, tidak merespon, mengulangi gerakan, mengulang perkataan orang, mengikuti tingkah laku orang. 3. Paranoid, yaitu ciri utama skizofrenia, yaitu adalah waham yang mencolok, halusinasi auditori. Waham biasanya adalah waham kejar, waham kebesaran, atau waham keduanya. Tetapi waham dengan tema lain, misalnya seperti waham cemburuan, keagamaan, atau somatisasi, mungkin juga muncul wahamnya lebih dari satu tetapi tersusun dengan rapi sekitar tema utama. Halusinasi juga biasanya berkaitan dengan tema wahamnya, seperti waham kecemburuan, waham agama, dan lain-lain. 4. Undifferentiated, yaitu sejenis skizofrenia di mana gejala-gejala yang muncul sulit untuk digolongkan pada tipe skizofrenia tertentu. Residual, yaitu diagnosis skizofrenia tipe residual diberikan bila mana pernah ada paling tidak satu kali episode skizofrenia, tetapi gambaran klinis saat ini tanpa simptom positif yang meninjau, seperti terdapat bukti bahwa gangguan masih ada sebagaimana ditandai oleh adanya negatif simptom atau simptom positif yang lebih halus. Selanjutnya, etologi skizofrenia, yaitu keturunan. Apabila kedua orang tua menderita skizofrenia 40-60%, kembar 2 telur 2-15%, kembar 1 telur 61-68%. Menurut hukum Mendel, skizofrenia diturunkan melalui genetik yang resesif. Yang kedua, gangguan autonomis. Bagian otak yang berperan yaitu lobus temporal, sistem limbik, dan reticular activating system. Ventricle penderita lebih besar daripada kontrol. Pemeriksaan MRI menunjukkan berkurangnya neuron di lobus temporal didapat menurunnya aliran darah dan metabolisme glukosa di lobus frontal. Pada pemeriksaan post-mortem didapat banyak reseptor D2 di glia basal dan sistem limbik yang dapat mengakibatkan meningkatnya aktivitas DA sentral.
Baik, di sini saya akan memberikan contoh-contoh kasus dari skizofrenia yang mungkin ada di sekitar kita ataupun nggak asing gitu buat kita. Yang pertama ini adalah Isabella Guzman. Isabella Guzman tentu tidak asing lagi di telinga kita atau mungkin pernah baca artikelnya. Isabella Guzman itu adalah seorang perempuan yang membunuh ibunya dengan sadis, ditikam sebanyak 151 kali dan bisa tersenyum tak bersalah setelah membunuh ibunya. Ia dibebaskan dan dibawa ke rumah sakit jiwa karena didiagnosis gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dialami oleh Isabella Guzman adalah skizofrenia. Dengan ciri-ciri ia merasa bahwa ia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, ia seringkali melihat dinding, berbicara dengan orang yang tidak ada, dan tertawa sendiri menertawakan dirinya. Yang kedua adalah membongkar makam ayahnya. Hidup skizofrenia, pria membongkar makam merasa ayahnya masih hidup. Ia merasa dipanggil bapaknya, bilang bapaknya masih hidup. Padahal bapaknya sudah meninggal. Saat sudah digali, bapaknya dikasih minum. Terus ia suka mengeluh memiliki gejala penyakit palsu. Maksudnya, ia sering mengaku bahwa ia merasakan pusing atau sesak nafas. Yang setelah dicek oleh dokter, ternyata penderita itu tidak memiliki penyakit apa-apa atau ia sehat. Yang selanjutnya, kasus anak bunuh ibu gunakan cangkul dihentikan polisi karena alami skizofrenia paranoid. Jadi dari ketiga tadi kita menemukan bahwa orang-orang ini mengalami skizofrenia paranoid, yaitu membuat penderita memiliki ketakutan dan kecemasan kepada yang tidak nyata. Orang penderita ini berfokus bagaimana cara melindungi diri dari orang lain. Jadi mereka itu berpikir bahwa orang lain itu ingin menyakiti mereka gitu. Ingin menyakiti mereka seperti itu. Di sini kami ada tambahan untuk teman-teman yang ingin kayak kepo gitu, gimana sih kira-kira rasanya jadi orang yang mengalami skizofrenia gitu. Jadi ini ada contoh di YouTube gimana kalau kita pengen tahu merasakan jadi orang skizofrenia yang memiliki banyak suara di kepala. Itu mungkin kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cari di YouTube ini, Menjadi Manusia. Itu direkomendasikan untuk mendengarnya pakai earphone atau pakai headset.